Kualitas adalah hal yang penting untuk mencapai keberhasilan di sebuah organisasi, baik di bidang produksi maupun jasa. Dalam manajemen operasi, kualitas berarti kemampuan perusahaan untuk membuat produk yang sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Sedangkan di pemasaran jasa, kualitas ini lebih berfokus pada kepuasan pelanggan melalui keandalan, cepat tanggap, jaminan, empati, dan juga layanan kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Joseph Juran, kualitas adalah seberapa baik produk atau layanan yang dapat memenuhi harapan pengguna. Dan menurut Edward Deming, kualitas adalah tingkat konsistensi dan keandalan dengan biaya rendah sesuai dengan pasar. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Nah, kualitas sebuah produk atau layanan itu nggak muncul gitu aja, tapi dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar. Nah, kalau dari faktor internalnya, biasanya terkait dengan layanan produk, sumber daya manusia, teknologi, sampai budaya organisasi. Sedangkan dari sisi eksternalnya, lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, harapan pelanggan, dan juga kondisi pasar yang selalu berubah. Nah, karena keterampilan teknis dan kemampuan interpersonal karyawan punya pengaruh besar terhadap mutu produk maupun layanan. Jadi, kalau perusahaan punya SDM yang terampil, mereka lebih gampang jaga standar kualitas sekaligus mengurangi kesalahan. Selain SDM, teknologi juga penting nih. Dengan sistem modern sekarang ini, perusahaan tuh bisa lebih efisien, hasilnya lebih akurat, dan interaksi dengan konsumen juga jadi lebih gampang, apalagi lewat layanan digital. Kalau kita lihat dari sisi eksternalnya, perusahaan juga harus siap nih menghadapi perubahan. Kebutuhan dan selera konsumen pasti akan terus berubah. Nah, menurut Nurmin dan Siti pada tahun 2023 dalam penelitiannya, kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan fungsinya. Nah, hal ini juga termasuk waktu dari penggunaan produk dan keandalan dan kemudahan dalam memuaskan konsumen. Dan juga ada beberapa indikator yang dimana yang pertama itu ada kinerja, yang kedua itu ada daya tahan, ketiga itu ada fitur dimana ini dirancang untuk meningkatkan fungsional, yang keempat itu ada rehabilitas dimana langkah waktu tertentu produk untuk berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus terkait kualitas di produk Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah brand kopi lokal Indonesia yang proses berkembangnya sangat cepat. Kopi Kenangan sendiri menjaga kualitasnya sesuai dengan standar yang ketat, sesuai dengan ISO 9001. Mulai dari memilih bahan baku sampai dengan cara membuat minumannya. Karena itu, pelanggan bisa mendapatkan rasa produk yang sama di berbagai gerai sehingga mereka merasa puas, dan tentunya ini juga mengurangi risiko dari kesalahan operasional. Dalam total quality management, semua karyawan harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga kualitas. Nah, di sini barista tidak hanya ditugaskan untuk membuat kopi, tetapi mereka juga harus memastikan pelayanan yang baik, mulai dari menerima masukan dan sampai keluhan para pelanggan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang bagus membuat pelanggan lebih senang dan merasa dekat dengan brand sendiri. Yang ini sesuai dengan prinsip total quality management yang telah menekankan budaya kualitas yang berfokus pada pelanggan dan perbaikan terus-menerus. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kembali lagi bersama saya akan melanjutkan di mana penerapan Lean dan Six Sigma juga terlihat dalam strategi melalui Kopi Kenangan tersebut, di mana Lean juga diwujudkan melalui efisiensi yang dilakukan oleh proses pemesanan, termasuk untuk mengurangi antrian dan mempersingkat waktu layanan. Sementara itu, Sigma juga tercermin dari upaya mengurangi kesalahan penyajian produk melalui kontrol kualitas bahan baku yang ketat serta pelatihan rutin bagi suatu karyawan. Hasil penelitian membuktikan bahwa langkah-langkah ini berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pada konsumen dan loyalitas pada konsumen tersebut. Jika dilihat dari teori, ada 8 dimensi tentang kualitas, di mana menurut Garvin, Kopi Kenangan berhasil memenuhi sejumlah aspek penting dan performansa dan future tercermin dari kualitas rasa Kopi Kenangan yang sangat konsisten serta ada kesesuaian produk dengan standar yang harus diterapkan, di mana
durability tampak dari daya tahan brand, kopi kenangan ini mampu bersaing dengan merek yang lain dan juga mampu bersaing dengan merek-merek internasional. Estetiknya dan free fat quality-nya ditunjukkan melalui desain gerai yang modern dan juga citra brand lokal yang sangat kuat. Baik, selanjutnya akan serahkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya dari perspektif Servpol. Kualitas layanan di kopi kenangan bisa dilihat lewat 5 dimensi utama. Yang pertama itu ada reliability yang tercermin dari ketepatan barista dalam menyajikan pesanan. Yang kedua itu ada responsiveness yang terlihat dari kecepatan para staf dalam melayani pelanggan. Yang ketiga itu ada assurance yang datang dari profesionalitas barista. Yang keempat itu ada empati yang bisa kita lihat dari perhatian mereka pada kebutuhan para pelanggan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada tangibles yang bisa kita lihat dari fasilitas-fasilitas mereka yang nyaman. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa kelima dimensi ini punya pengaruh yang sangat amat besar terhadap kepuasan sekaligus loyalitas para pelanggan. Jadi nih, kalau kita simpulkan, keberhasilan kopi kenangan itu nggak cuma bergantung pada produknya yang berkualitas, tapi juga pada penerapan teori manajemen kualitas yang komprehensif. Dengan mengkombinasikan teori-teori pendekatan ISO, TQM, Lean, Six Sigma, Garvin, sampai Servpol, kopi kenangan ini jadi berhasil dalam menjaga konsistensi mutunya, juga meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Nah, temuan para peneliti terdahulu juga menegaskan bahwa kualitas produk, layanan, dan inovasi ini punya kontribusi yang sangat amat nyata terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada kopi kenangan. Nah, tadi itulah penjelasan singkat mengenai studi kasus dan teori-teori dalam konsep kualitas yang bisa kami persembahkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.